Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Jailani dengan NIM 433419029 dari kelas B Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Pesawat Sederhana di kelas 8 SMP menggunakan model pembelajaran inquiry. Langsung saja. Bab 1, pendahuluan, di mana latar belakangnya yaitu pembelajaran sains memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menghadapi globalisasi dalam bidang iptek. Pendidikan sains mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai situasi. Pembelajaran sains merupakan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, dan sikap ilmiah. Kemudian di sini saya mengambil 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana aktivitas guru dan peserta didik dalam pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi pesawat sederhana, dan yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi pesawat sederhana. Kemudian tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui aktivitas guru dan peserta didik dalam pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi pesawat sederhana. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi pesawat sederhana. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat penelitian, yaitu yang pertama, guru atau calon guru hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang model pembelajaran dalam pembelajaran fisika yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses belajar mengajar di sekolah sehingga prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan. Kemudian untuk lembaga pendidikan, yaitu guna memberikan informasi awal dan bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kondisi objektif di lapangan bagi pihak-pihak tertentu yang bermaksud mengembangkan atau melakukan penelitian serupa di tempat lain. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Jadi bab 2 yang pertama yaitu definisi berpikir kreatif, yaitu berpikir biasanya diasumsikan sebagai proses kognitif, suatu tindakan mental dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sebagaimana berpikir dapat dibedakan ke dalam ciri kognitif dan non-kognitif. Dalam ciri kognitif termasuk 4 cara berpikir kreatif, yaitu orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Dalam ciri non-kognitif, sama pentingnya dengan ciri-ciri kognitif, karena tanpa ditunjang oleh kepribadian yang sesuai, kreativitas seseorang tidak akan berkembang secara wajar. Kemudian, yang kedua ada hasil belajar, di mana hasil belajar adalah komponen-komponen yang dimiliki setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar sebagai objek penilaian pada hakikatnya menilai penugasan siswa terhadap tujuan instruksional. Kemudian selanjutnya yaitu materi pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan usaha kecanggihan pesawat di zaman sekarang yang telah berkembang pesat. Namun yang akan dibahas adalah pesawat sederhana antara lain tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan gear. Selanjutnya materi pesawat sederhana yang tertuju pada tuas atau pengungkit, di mana pengungkit atau tuas adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang pengikut dengan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban yang divariasikan letaknya. Titik tumpu merupakan titik di mana batang ditumpu dan tempat
batang diputar. Titik beban merupakan titik tempat bekerjanya beban. Sedangkan titik kuasa merupakan tempat diadakannya gaya atau kuasa, menurut Haryanto 2007. Kemudian pengungkit atau tuas dapat digolongkan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama adalah tuas yang mempunyai titik tumpu di antara beban dan kuasa. Contohnya jungkat-jungkit, gunting, linggis, dan palu untuk mencabut paku. Kemudian yang kedua, tuas golongan kedua adalah tuas yang mempunyai titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pemecah biji dan gerobak dorong. Kemudian yang ketiga, tuas golongan ketiga adalah tuas yang mempunyai titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya skop dengan lengan bawah saat mengangkat beban. Selanjutnya, yang kedua, tuas atau pengungkit. Mohon maaf, maksud saya katrol. Katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Katrol biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai dan tali. Benda-benda yang berat biasanya dapat diangkat menggunakan katrol. Katrol dapat berubah arah, gaya yang digunakan untuk menarik atau mengangkat benda. Di sini katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Kemudian ada bidang miring, di mana bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Dengan menggunakan bidang miring, beban berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Artinya, gaya yang kita keluarkan menjadi lebih kecil bila dibanding tidak menggunakan bidang miring. Contoh bidang miring antara lain sekrup, mata kapak atau baji, pisau pahat, truk pembawa pasir dengan bak yang bisa dimiringkan saat menurunkan pasir, tangga dan jalan daerah pegunungan, paku, dan obeng. Kemudian roda berporos, di mana roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat roda berputar. Sering digunakan dalam pesawat modern seperti motor, setir mobil, roda mobil. Kemudian roda berporos juga digunakan pada alat-alat yang sederhana seperti gerobak, kerek, timba, dan tombol pintu. Adapun manfaat dari roda adalah untuk memudahkan dan memindahkan suatu benda. Prinsip kerja roda berporos adalah semakin besar roda, gaya yang diperlukan akan semakin kecil, dan semakin kecil roda, maka gaya yang diperlukan semakin besar. Kemudian, model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli. Sebagai contoh model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Pellen dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Kemudian yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, misalnya model sinetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Selanjutnya, model pembelajaran. Model inquiry adalah model yang mampu menggiring siswa untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif. Kemudian beberapa pendapat para ahli tentang inquiry. Yang pertama,
Suryo Subroto menyatakan bahwa inquiry dalam bahasa Inggris berarti pernyataan atau pemeriksaan, penyelidikan. Kemudian inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari dan memahami informasi. Kemudian yang kedua yaitu Piaget. Ia menyatakan bahwa model inquiry merupakan model yang mempersiapkan siswa dalam situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi. Kemudian macam-macam model pembelajaran inquiry. Menurut Shawn Trubright adalah sebagai berikut. Model pembelajaran inquiry terbimbing adalah model pembelajaran inquiry yang peran guru sangat besar dalam terlaksananya kegiatan penyelidikan ketika proses pembelajaran inquiry berlangsung. Kemudian, model pembelajaran inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep dan hubungan antar konsep. Model pembelajaran inquiry terbimbing adalah model pembelajaran inquiry yang peran guru sangat besar dalam terlaksananya kegiatan penyelidikan ketika proses pembelajaran inquiry berlangsung. Kemudian ada fase dan perilaku guru. Yang pertama menyajikan pertanyaan atau masalah. Perilaku guru yaitu guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah dan masalah dituliskan di papan tulis. Guru membagi siswa dalam kelompok. Kemudian membuat hipotesis. Perilaku guru yaitu guru membimbing siswa dalam menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan. Kemudian merancang percobaan. Di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang dilakukan. Guru membimbing siswa mengurutkan langkah-langkah percobaan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan percobaan untuk memperoleh informasi, di mana guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Di sini guru memberikan kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. Kemudian yang terakhir yaitu membuat kesimpulan, di mana guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Kemudian selanjutnya, bab 3, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel pada umumnya secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penilaian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status pada gejala yang ada, yaitu menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Kemudian, model dari penelitian ini menggunakan model inquiry terbimbing. Dengan desain penelitian yang digunakan adalah pretest, post-test, desing. Penelitian ini dilakukan pada satu kelas eksperimen. Penelitian yang akan dilaksanakan terdapat di dalamnya variabel bebas yang dapat diubah-ubah dan variabel terikat, yaitu variabel di mana akibat perubahan itu diamati, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Limboto yang beralamat di Hunggalua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Penelitian berlangsung selama 2 bulan, yaitu pada bulan April sampai Mei tahun 2022. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel bebas yaitu pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terbimbing. Kemudian yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat, di mana variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
Dalam penelitian ini yang termasuk variabel terikat yaitu kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa yang ingin dicapai setelah mendapatkan suatu perlakuan baru. Kemudian yang terakhir ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel kontrol yaitu guru mengajar pada kelas 8 dengan model inquiry terbimbing. Kemudian yang terakhir, teknik dan pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan cara menghimpun bahan-bahan atau keterangan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi dilakukan peneliti saat awal penelitian guna meminta izin di sekolah yang dituju serta melihat kondisi dan keadaan di sekolah yang nantinya akan dijadikan tempat penelitian. Kemudian yang kedua ada lembar pengamatan. Lembar pengamatan meliputi lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Lembar pengamatan diisi oleh pengamat dengan standar nilai yang telah ditetapkan oleh penulis. Kemudian yang terakhir, tes berpikir kritis dan tes hasil belajar. Tes berpikir kritis, lembar hasil siswa adalah soal esai yang diberikan di akhir pertemuan bersama dengan tes hasil belajar untuk mengukur peningkatan berpikir kreatif sesudah menggunakan penerapan model inquiry terbimbing. Kemudian tes hasil belajar, di mana lembar tes hasil belajar yang diberikan di akhir pertemuan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa dalam materi usaha dengan menggunakan metode inquiry terbimbing. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.